Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pramita Widya Susmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pada periode tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai 3 macam nutrisi parenteral. Yang pertama, nefrosteril. Nefrosteril diproduksi oleh Frenesius KB Comifar Indonesia yang dipasarkan dalam bentuk kemasan botol kaca berukuran 250 ml. Setiap 100 ml-nya mengandung L-isoleucin, L-leucin, L-leucin, L-methionine, asetilcysteine, L-cysteine, L-phenylalanin, L-threonine, L-tryptophan, L-valin, arginin, L-histidine, aminoacetic acid, L-alanin, L-prolin, L-serine, L-malic acid, glacial acetic acid, dengan total amino acid 70 gram, kemudian total nitrogen 10,8 gram, dan kalori 280 kilokalori. Nefrosteril diindikasikan untuk memberikan asupan asam amino yang seimbang kepada penderita gagal ginjal akut dan kronis, misalnya pada kondisi pasien yang mengalami kekurangan gizi, kemudian pada hipoproteinemia, serta pada pasien sebelum dan sesudah tindakan operasi. Nefrosteril dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami riwayat alergi atau hipersensitivitas, gangguan metabolisme asam amino, gangguan hati stadium lanjut, insufisiensi jantung berat, hiperhidrasi, hipokalemia, hiponatremia, penderita koma hepatik, riwayat metabolisme asam amino yang abnormal, gangguan ginjal berat atau azotemia, dan hiperamonemia. Dosis dari pemberian nefrosteril yang pertama, dosis dewasa untuk gagal ginjal kronis dapat diberikan melalui vena perifer sebanyak 200 ml per hari atau melalui vena sentral sebanyak 100 ml per jam atau kira-kira 25 tetes per menit atau sekitar 400 ml per harinya. Yang kedua, dosis dewasa untuk gagal ginjal akut yaitu sebanyak 600 ml per hari melalui vena sentral. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemberian nefrosteril meliputi mual muntah, erupsi pada kulit, ruam kulit, rasa tidak nyaman di dada, palpitasi, peningkatan kadar SGOT, SGPT, bilirubin total, amonia, bun dan kreatinin, asidosis, demam, nyeri kepala, edema ekstremitas bawah, dan hiperkalemia. Perhatian khusus dalam pemberian nefrosteril meliputi yang pertama, pastikan kecukupan asupan dari kalium pada pasien. Yang kedua, lakukan monitoring yang teratur terhadap metabolisme air elektrolit, keseimbangan asam basa, dan serum urea. Yang ketiga, hentikan pemberiannya jika terjadi hiperamonemia atau gangguan kesadaran. Yang keempat, waspadai terjadinya disfungsi kardiovaskular, gangguan hati, perdarahan saluran cerna, dan ketidakseimbangan elektrolit. Dan yang kelima, perhatian lebih ketat perlu diberikan
pada pasien wanita hamil, ibu menyusui, pasien lansia, serta pasien anak-anak dan bayi. Interaksi obat lain jika diberikan bersamaan dengan nefrosteril meliputi yang pertama, jika sediaan yang mengandung asetilsistein diberikan bersamaan dengan antibiotik seperti tetrasiklin, sebaiknya diberikan jarak minimal 2 jam. Yang kedua, penggunaan bersamaan sediaan yang mengandung asetilsistein dengan gliserol trinitat, misalnya nitrogliserin, dapat menyebabkan peningkatan efek vasodilatasi dan aliran darah. Yang kedua, yaitu aminoplasma B Brown 5%E. Nutrisi parenteral ini diproduksi oleh B Brown Melsungen dari Jerman, di mana dipasarkan dalam kemasan botol kaca dengan ukuran bervariasi dari 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Setiap 1000 ml-nya mengandung asam amino seperti isoleusin, leusin, lisin hidroklorid, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glisin, aspartic acid, glutamic acid, prolin, serin, dan tirosin. Juga mengandung elektrolit seperti sodium asetat trihidrat, sodium chloride, sodium hidroksida, potasium asetat, magnesium klorat heksahidrat, dan disodium hidrogen fosfat dodekahidrat, di mana total asam aminonya adalah 50 gram per liter dengan total nitrogen 7,9 gram per liter dengan kalori sebanyak 835 kJ per liter atau 200 kilokalori per liter dengan osmolaritas 588 miliosmol per liter dan pH 5,7 sampai 6,3, di mana konsentrasi elektrolit mengandung sodium, potasium, magnesium, asetat, klorida, fosfat, dan sitrat. Aminoplasmal ini diindikasikan pada pasien-pasien yang membutuhkan asupan asam amino untuk sintetis protein, di mana ketika nutrisi secara oral tidak bisa diberikan kepada pasien. Aminoplasmal ini dikontraindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, hipersensitivitas terhadap larutan yang mengandung asam amino. Yang kedua, kelainan metabolisme asam amino kongenital. Yang ketiga, gangguan sirkulasi misalnya syok. Yang keempat, hipoksia. Yang kelima, asidosis metabolik. Yang keenam, gangguan hepar. Yang ketujuh, insufisiensi renal tanpa hemodialisis. Yang kedelapan, pasien berusia di bawah 2 tahun. Dan yang kesembilan, hiperhidrasi. Dan yang terakhir, edema pulmoner akut. Dosis dari pemberian aminoplasmal disesuaikan dengan usia pasien. Yang pertama, pada pasien dewasa dan remaja berusia 15-17 tahun, diberikan dosis harian rata-rata sebanyak 20-40 ml per kilogram berat badan, dengan kecepatan infus maksimalnya yaitu 2 ml per kilogram berat badan per jam. Yang kedua, pada pasien anak-anak berusia 3-5 tahun, diberikan dosis harian sebanyak 30 ml per kilogram berat badan. Sedangkan pada anak-anak dan remaja berusia 6-14 tahun, diberikan dosis harian sebanyak 20 ml per kilogram berat badan, di mana kecepatan infus maksimalnya juga sama, yaitu 2 ml per kilogram berat badan per jam. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemberian aminoplasmal B Brown 5%E yaitu mual, muntah, nyeri kepala, demam, menggigil, tromboflebitis, serta reaksi alergi. Perhatian
perhatian khusus dalam pemberian aminoplasma pada pasien meliputi yang pertama, pastikan bahwa diberikan pada pasien yang benar-benar mengalami gangguan metabolisme dari asam amino. Yang kedua, elektrolit, glukosa darah, keseimbangan cairan, asam basa, fungsi ginjal dan fungsi hepar harus dimonitor secara teratur. Dan yang ketiga, lokasi dari insersi kateter intravena harus dicek setiap hari untuk menghindari terjadinya inflamasi maupun infeksi. Aminoplasmal tidak boleh disimpan dalam lemari es, di mana sebaiknya disimpan pada suhu 25-30 derajat Celcius dan menghindari dari paparan cahaya secara langsung. Yang ketiga, yaitu aminoleban. Aminoleban diproduksi oleh PT Otsuka Indonesia yang dipasarkan dalam bentuk kemasan softbag 500 ml, di mana setiap 1000 ml-nya mengandung asam amino berantai cabang, arginin dengan rasio Fischer 37,05 dengan total nitrogen 12,2 gram per liter dengan natrium 14 mEq per liter, chloride 94 mEq per liter, osmolitas 768 mOsmol per liter, dan pH 5,9. Aminoleban diindikasikan sebagai pengobatan ensefalopati hepar pada pasien-pasien dengan penyakit hepar kronis, di mana dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal berat dan pasien yang memiliki metabolisme asam amino yang abnormal. Dosis dari pemberian aminoleban yaitu 500-1000 ml melalui vena perifer dengan kecepatan 35-45 tetes per menit selama 180-300 menit, atau melalui vena sentral selama lebih dari 24 jam yang diberikan dengan kombinasi dengan cairan lainnya seperti glukosa. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemberian aminoleban pada pasien meliputi yang pertama, hipersensitivitas pada kulit, yang kedua, mual dan juga muntah, yang ketiga, asidosis, yang keempat, menggigil, yang kelima, demam, yang keenam, nyeri kepala, yang ketujuh, jantung yang berdebar, yang kedelapan, hipoglikemia, dan yang terakhir, hiperamonemia. Infus aminoleban sebaiknya disimpan pada ruangan bersuhu di bawah 30 derajat Celcius pada rentangan 15-25 derajat Celcius dan sebaiknya dihindari dari mendapatkan pencahayaan secara langsung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.